Megawati bawa pengaruh sebagai musuh, Popsivo Polwan jadi tim paling sempurna. Megawati Hangestri Pertiwi disebut telah membawa dampak bagi Jakarta Popsivo Polwan, walau dirinya belum bisa tampil pada pekan pertama Final Four Proliga. Final Four Proliga untuk seri pertama yang berlangsung di Gor Jayabaya, Kediri, Jawa Timur telah tuntas digelar sepanjang akhir pekan kemarin. Tim Jakarta Popsivo Polwan menjadi tim yang berhasil menjadi tim yang mampu menyapu bersih laga di pekan pertama di sektor putri dengan kemenangan. Popsivo Polwan mengawali kiprah mereka pada babak Final Four Proliga dengan melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Nama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia sendiri menjadi buah bibir sebelum seri pertama Final Four Proliga dimulai lantaran langkah yang mereka buat. Tim besutan Jeff Jiangjie itu mendapatkan amunisi tambahan melalui Megawati Hangestri Pertiwi yang baru saja tampil apik di Liga Voli Korea musim ini. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu didatangkan dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk menambah daya gedor di lini serang Gresik Petrokimia. Meski demikian, Megawati belum bisa langsung tampil karena sedang memulihkan kondisinya usai membawa Red Sparks melangkah jauh hingga babak final. Dalam pertandingan tersebut, Popsivo Polwan berhasil meraih kemenangan atas Gresik Petrokimia dengan skor meyakinkan 3-1 pada Jumat. Popsivo Polwan kembali mendapatkan hasil manis pada laga kedua yang berlangsung pada minggu kemarin dengan melawan Jakarta Electric PLN. Yola Yuliana DKK mendapatkan perlawanan sengit dari Electric PLN dengan harus berjuang selama 5 set penuh sebelum menang dengan skor 3-2. Dengan kemenangan keduanya yang didapat kemarin, Gerardo Daglio sebagai pelatih Popsivo Polwan menunjukkan rasa senangnya usai pertandingan. Pria yang akrab diapa Geri tersebut tak menampik bahwa para pemainnya merasakan tekanan yang lebih besar dibandingkan saat melawan Gresik Petrokimia. Kini, Popsivo Polwan semakin memperbesar peluang mereka merebut satu tempat di Grand Final Proliga dan melanggengkan posisi sebagai pemuncak klasemen. Tentu saja kami sangat senang bisa kembali meraih kemenangan. Meskipun laga hari ini cukup berat dan ada tekanan lebih terhadap pemain, kata Gerardo. Kami banyak error pada set kedua dan ketiga, tapi penampilan pemain lokal kami juga bagus. Imbuhnya, tim yang diperkuat oleh Arsela Nuari Purnama tersebut menduduki puncak klasemen, sementara Final Four Proliga dengan raihan 5 poin. Mereka ditempel ketat oleh Jakarta Pertamina Enduro di peringkat kedua dengan 4 poin dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan 2 poin. Adapun Electric PLN sendiri masih harus berjuang sebagai juru kunci atau menduduki ranking terbawah dengan baru mengemas 1 poin saja. Gerardo juga tak merasa gusar melihat kekuatan para pesaingnya menghadapi babak Final Four Proliga. Dia juga menyoroti pergerakan Gresik Petrokimia yang mendatangkan Megawati demi tampil maksimal di fase ini. Alih-alih gusar karena langkah dari Gresik Petrokimia sebagai pesaingnya, Gerardo Daglio justru memberikan pernyataan positif mengenai kedatangan Megawati. Baginya, kedatangan Megawati secara tidak langsung bisa memberikan dampak bagi timnya untuk bisa tampil bagus dalam setiap laga yang dijalani. Ya, keberadaan Megawati pasti membawa perubahan, kata Gerardo.
Tetapi saya pernah menang dan kalah musim lalu melawannya. Keberadaan Megawati di Gresik Petrokimia akan memberikan dampak positif bagi timnya dan tim kami. Karena semakin membuat tim kami ke level yang lebih tinggi, imbuhnya. Tanpa Megawati, Gresik Petrokimia ukir pembalasan epik untuk kemenangan pertama. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia meraih hasil manis ketika menjalani laga kedua mereka pada babak final for Proliga. Tampil di Gor Jayabaya, Kediri, Petrokimia masih menyimpan rekrutan barunya yaitu Megawati Hangestri Pertiwi untuk pertandingan ini. Kendati demikian, kemenangan dramatis diraih oleh Gresik Petrokimia melalui full set dengan skor akhir 3-2. Pertandingan set pertama berjalan sengit, di mana kedua tim tersebut saling bergantian mencetak angka untuk menyamakan kedudukan. Momentum keunggulan sempat didapatkan Gresik Petrokimia setelah Junaida Santi melakukan serve error. 2 kali net fault yang dilakukan oleh para pemain Petrokimia membuat Pertamina Enduro kembali berbalik unggul. Tim besutan Jeff Jangje itu semakin tertinggal setelah andalan Pertamina Enduro, Jordan Mackenzie Thompson, semakin solid. Medioku membuat perlawanan Gresik Petrokimia kembali hidup dengan menyisakan selisih 1 poin saja. Hana Daviskiba dan Medioku membuat permainan Petrokimia berjalan lebih efektif saat set pertama memasuki poin tua, tapi Pertamina Enduro tak goyah. Melalui upaya dari Thompson, Jakarta Pertamina Enduro merebut set pertama dengan unggul 25-23. Dimotori oleh Santi, Pertamina Enduro langsung mendapatkan angka pertama pada set kedua sebelum kembali menambah keunggulan mereka. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi tersebut masih kesulitan untuk mengembangkan permainan di depan Pertamina Enduro yang solid. Sempat membuat beberapa kesalahan beruntun. Daviskiba mampu memperbaiki situasi itu usai upayanya berbuah manis untuk Gresik Petrokimia. Perlahan namun pasti, Gresik Petrokimia terus memberikan ancaman dengan permainan solid dari Daviskiba dan Medioku yang akhirnya mampu menyamakan skor. Tensi pertandingan kian berjalan sengit pada pertengahan set kedua dengan kedua tim tersebut saling bergantian mencetak angka. Spike dari Thompson membuat Pertamina Enduro semakin berjarak dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan selisih 3 poin. Akan tetapi, attack error dari Thompson membuat Gresik Petrokimia mendapatkan keuntungan dengan berbalik unggul atas Pertamina Enduro. Set point akhirnya didapatkan Gresik Petrokimia usai Julia Sangiakomo menutup rally panjang dengan pukulan sempurna. Junaida Santi kembali membuktikan diri usai mampu memperpanjang nafas Pertamina Enduro pada masa set point.
Melalui Sang Yakomo, Gresik Petrokimia merebut set kedua dengan unggul atas Pertamina Enduro. Menginjak set ketiga, Pertamina Enduro tampil agresif dengan membukukan 2 angka beruntun sebelum Sang Yakomo memperkecil skor. Tertahan cukup lama di angka 1 karena kesalahan dan pertahanan yang kurang rapat, Gresik Petrokimia terus dibombardir kali ini melalui Santi. Medioku sempat memberikan perbedaan dengan raihan 1 poin, tapi tim besutan pelatih asal Turki Bülent Karsioglu itu terus menjauh. Belum bisa mengembangkan permainan sepenuhnya, Petrokimia kembali dibuat kewalahan kali ini oleh Iyana Sherban. Sebuah servis akibat kegagalan Sang Yakomo melakukan receive membuat Gresik Petrokimia tertinggal 11 poin. Permainan Gresik Petrokimia semakin terlihat kocar-kacir walau mereka mampu meraih beberapa poin pada masa-masa krusial sebelum kalah telak 13-25. Menginjak set keempat, Petrokimia mengawali perlahanannya dengan baik walau Pertamina Enduro juga tampil dengan solid. Momentum keunggulan didapatkan oleh Petrokimia melalui servis ace dari Medioku yang menghasilkan sebuah lucky ball. Rentetan error yang masih menghantui para pemain Petrokimia membuat Pertamina Enduro mampu berbalik unggul. Tensi pertandingan kembali berjalan panas di mana Petrokimia dan Pertamina saling bergantian menyamakan kedudukan. Pada momen krusial, Gresik Petrokimia mengukir keunggulan 1 angka atas Pertamina Enduro melalui servis ace Dea Kahya Pitaloka. Davis Kiba menjadi penyelamat Gresik Petrokimia yang akhirnya merebut set keempat dengan skor 25-22. Tensi panas langsung tersaji sejak awal set kelima di mana kedua tim tersebut bergantian menyamakan kedudukan. Julia Sang Yakomo menunjukkan kontribusi bersanya untuk permainan Gresik Petrokimia untuk berbalik unggul 2 poin. Gresik Petrokimia semakin percaya diri dan terus menjauh dari kejaran Pertamina Enduro seiring dengan gempuran dari Davis Kiba. Sang Yakomo benar-benar menjadi tumpuan bagi Gresik Petrokimia yang akhirnya berhasil merebut set kelima dengan skor 15-9.